Kesuksesan yang mencurigakan. Pak Rudi adalah seorang pengusaha ayam bakar yang telah berdiri selama lebih dari 10 tahun. Usahanya sederhana, namun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggan. Dalam beberapa bulan terakhir, ia merasakan stagnasi dalam penjualan. Namun, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dalam waktu yang singkat, warungnya yang biasanya sepi tiba-tiba dipadati pelanggan. Setiap malam, antrian panjang terbentuk di depan warungnya, dan pelanggan tidak hanya dari desa, tetapi juga dari desa-desa sekitar. Awalnya, Pak Rudi mengira bahwa keberuntungan berpihak padanya. Ia merasa semua kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih gelap di balik kesuksesannya. Di tengah kebahagiaan, ia merasakan ketidaknyamanan yang menggelayuti hatinya. Keberhasilan yang datang tiba-tiba ini terasa terlalu cepat, dan ia mulai curiga ada yang tidak beres. Suatu malam, setelah menutup warung, Pak Rudi mendengar suara aneh dari dapur. Suara itu seperti bisikan, membuatnya merinding. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi saat menyalakan lampu, ia melihat api di tungku dapurnya berkobar lebih besar dari biasanya, seolah-olah ada yang mengendalikannya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat, dan tiba-tiba, dari dalam nyala api, muncul sosok tinggi besar dengan kulit gelap dan mata merah menyala. "Siapa kau?" tanya Pak Rudi dengan suara bergetar. "Namaku Gendruwo Geni," jawab makhluk itu dengan suara menggema. "Aku datang untuk menagih bayaran atas kesuksesan yang kau nikmati." Pak Rudi terkejut dan takut. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Gendruwo Geni melanjutkan, "Kau telah melakukan perjanjian dengan dunia lain. Setiap kesuksesan harus dibayar dengan tumbal. Jika kau ingin kesuksesan ini berlanjut, kau harus memberikan sesuatu yang berharga." "Tidak, aku tidak melakukan perjanjian apapun," Pak Rudi berteriak, tetapi dalam hatinya ia merasa ada kebenaran dalam kata-kata makhluk itu. Ia teringat bahwa akhir-akhir ini, ia sering melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ia pernah mendengar tentang praktik pesugihan dari para pedagang lain, tetapi ia selalu menolak untuk terlibat. Gendruwo Geni mendekat, membuat Pak Rudi mundur ketakutan. "Kau pikir semua ini tanpa konsekuensi? Kau harus memilih. Jika tidak, semua yang kau cintai akan menjadi taruhan." Kekhawatiran mulai menguasai pikiran Pak Rudi. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan keluarganya, terutama putrinya, Windah, yang merupakan segalanya baginya. Dalam keadaan panik, ia mencoba mencari cara untuk menanggulangi masalah ini. Ia mengingat dukun tua di desa terpencil yang konon memiliki kekuatan untuk membantu orang-orang yang terjebak dalam situasi seperti ini. Keesokan harinya, Pak Rudi memutuskan untuk mencari dukun tersebut. Ia mengumpulkan keberanian dan berangkat menuju desa terpencil, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan keraguan. Dalam perjalanan, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Ia merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, dan kini ia harus berjuang untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari ancaman yang mengerikan. Saat tiba di desa yang dituju, Pak Rudi melihat suasana yang sangat berbeda. Rumah-rumah beratap rumbia dan jalan setapak yang berkelok-kelok memberikan nuansa mistis. Ia bertanya kepada penduduk setempat tentang keberadaan Ki Semar, dukun tua yang terkenal dengan kemampuannya dalam menangani masalah supranatural. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya menemukan rumah Ki Semar yang sederhana, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang tampak rimbun. Dengan penuh harap, Pak Rudi mengetuk pintu dan segera disambut oleh Ki Semar, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan aura yang menakutkan. Ki Semar menatap Pak Rudi seolah bisa membaca semua beban yang ada di hatinya. "Masuklah, aku sudah menunggu kedatanganmu," ujar Ki Semar dengan suara dalam. Pak Rudi menceritakan semua yang terjadi, dari kesuksesannya yang tiba-tiba hingga ancaman Gendruwo Geni. Ki Semar mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan saat Pak Rudi selesai berbicara, ia berkata, "Kau telah membuat perjanjian dengan dunia lain. Untuk membebaskan dirimu, kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. Putrimu, Windah, memiliki kekuatan untuk melawan makhluk itu. Namun,
kau harus melakukan ritual khusus di tempat yang sakral. Pak Rudi terkejut saat mendengar bahwa putrinya terlibat dalam semua ini. Ia tidak ingin melibatkan Windah, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Ki Semar memberikan petunjuk untuk melakukan ritual pada malam bulan purnama di hutan dekat desa mereka. Setelah pertemuan itu, Pak Rudi pulang dengan pikiran yang berat. Ia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Kesuksesan yang ia impikan kini berubah menjadi mimpi buruk. Namun, ia tahu bahwa ia harus melindungi keluarganya dan menghadapi kegelapan yang mengancam. Dengan tekad yang baru, Pak Rudi bersiap untuk malam yang akan datang, malam di mana ia dan Windah harus menghadapi tantangan terbesar dalam hidup mereka. Pertemuan dengan dukun tua, Pak Rudi kembali ke rumah dengan pikiran yang berkecamuk. Kesuksesannya yang tiba-tiba terasa seperti kutukan, dan ancaman Genruwo Geni terus menghantui pikirannya. Ia tidak dapat tidur, hanya terjaga memikirkan apa yang harus dilakukan untuk melindungi putrinya, Windah. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk melanjutkan pencariannya dan mencari Ki Semar, dukun tua yang diyakini bisa membantunya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Pak Rudi akhirnya tiba di desa terpencil tempat Ki Semar tinggal. Suasana di desa itu terasa mistis, diwarnai oleh pepohonan rimbun dan jalan setapak yang berbatu. Ia melihat beberapa penduduk setempat yang tampak ramah, tetapi wajah mereka menyimpan misteri yang dalam. Pak Rudi bertanya kepada salah satu warga mengenai rumah Ki Semar dan segera dijelaskan arah yang harus diambil. Setelah mengikuti petunjuk, Pak Rudi sampai di sebuah rumah tua yang dikelilingi tanaman obat dan bunga-bunga liar. Ki Semar tinggal di tempat yang sederhana, tetapi aura di sekitarnya terasa kuat dan mistis. Ia mengetuk pintu dengan hati berdebar, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Ki Semar, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata yang dalam, menyambutnya dengan senyuman misterius. "Selamat datang, Pak Rudi. Aku sudah menunggumu," ujar Ki Semar dengan suara yang tenang, namun menggema. Pak Rudi merasa terkejut. Bagaimana Ki Semar bisa tahu namanya? Dengan sedikit ragu, ia melangkah masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasana terasa hangat meskipun dikelilingi oleh berbagai benda aneh dan ramuan. Ki Semar mengajak Pak Rudi duduk di atas tikar yang terhampar di lantai. "Ceritalah padaku semua yang terjadi," perintah Ki Semar. Pak Rudi menceritakan semua peristiwa yang menimpanya, mulai dari kesuksesan tiba-tiba yang diraihnya, suara aneh yang didengarnya di dapur, hingga kemunculan Genruwo Geni yang menakutkan. Ia menjelaskan bagaimana makhluk itu mengancam akan mengambil sesuatu yang berharga dari hidupnya dan bagaimana ia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak pernah ia buat. Ki Semar mendengarkan dengan seksama, mengangguk-angguk sambil memperhatikan ekspresi wajah Pak Rudi. Setelah Pak Rudi selesai bercerita, Ki Semar memandangnya dengan tatapan serius. "Kau telah melakukan kesalahan besar, Pak Rudi. Kau telah terlibat dengan kekuatan yang tidak kau pahami. Kesuksesan yang kau nikmati adalah hasil dari perjanjian yang kau buat, meskipun kau tidak menyadarinya." Pak Rudi tertegun. "Tapi, saya tidak pernah melakukan perjanjian apapun. Saya hanya ingin usaha saya berhasil dengan cara yang baik." Ki Semar menggelengkan kepalanya. Dalam dunia ini, kesuksesan seringkali datang dengan harga yang harus dibayar. Genruwo Geni tidak akan membiarkanmu pergi tanpa menuntut bayaran. Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil. "Bagaimana caranya?" tanya Pak Rudi putus asa. "Saya tidak ingin kehilangan apapun, terutama Windah. Putrimu memiliki potensi yang besar. Dia bisa melawan Genruwo Geni, tetapi itu memerlukan kekuatan dan keberanian. Kau harus membantunya untuk menemukan kekuatan itu," jelas Ki Semar. "Untuk itu, kalian perlu melakukan ritual di tempat yang sakral saat bulan purnama. Di sana, kalian akan memanggil roh-roh yang dapat membantu kalian." Pak Rudi merasa sedikit lega mendengar bahwa Windah memiliki kekuatan. Namun, ia juga merasa takut akan apa yang akan terjadi. "Di mana tempat sakral itu?" tanyanya. Ki Semar menggambarkan sebuah lokasi di hutan di luar desa, di mana pohon-pohon tua berdiri dengan megah dan suasananya terasa berbeda.
Tempat itu adalah tempat berkumpulnya energi alam. Di sanalah kalian bisa melakukan ritual yang diperlukan. Apakah ada yang perlu saya siapkan? Tanya Pak Rudi lagi. Ki Semar memberikan beberapa benda yang harus dibawa, termasuk bunga-bunga tertentu, air suci, dan beberapa ramuan yang akan digunakan dalam ritual. Semua ini akan membantu memanggil roh-roh dan memberikan kekuatan kepada Windah, katanya. Setelah pertemuan itu, Pak Rudi merasa lebih bersemangat meski masih dipenuhi rasa takut. Ia mengucapkan terima kasih kepada Ki Semar dan bergegas pulang untuk mempersiapkan ritual. Dalam perjalanan pulang, ia merenungkan semua yang telah terjadi dan bertekad untuk melindungi Windah dengan segenap jiwa. Sesampainya di rumah, Pak Rudi mendapati Windah sedang membaca di ruang tamu. Wajah putrinya yang ceria membuatnya merasa sedikit tenang, tetapi ketakutan akan ancaman Gendruwo Geni kembali muncul dalam pikirannya. Windah, bisa kita bicara? Tanya Pak Rudi dengan nada serius. Windah menatap ayahnya dan mengangguk. Mereka duduk bersama, dan Pak Rudi menjelaskan situasi yang mereka hadapi. Awalnya, Windah merasa bingung dan ketakutan, tetapi saat Pak Rudi menjelaskan tentang kekuatannya, ia merasa sedikit lebih tenang. Aku tidak ingin kau terlibat dalam semua ini, Windah. Tapi kita tidak punya pilihan lain, kata Pak Rudi dengan suara lembut. Windah mengangguk dan berusaha menunjukkan keberanian. Aku siap membantu, ayah. Kita akan menghadapi ini bersama. Malam bulan purnama semakin dekat, dan Pak Rudi dan Windah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual yang akan datang. Mereka mencari bunga-bunga yang diperlukan, air suci dari sumber yang bersih, dan ramuan yang diberikan oleh Ki Semar. Setiap malam, Pak Rudi mengajari Windah tentang mantra yang harus diucapkan selama ritual. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan, tetapi juga dengan harapan. Pak Rudi merasa bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi putrinya. Ia tahu bahwa mereka harus menghadapi ketakutan itu bersama-sama, dan hanya dengan keberanian dan cinta, mereka bisa mengatasi ancaman yang mengintai. Akhirnya, malam ritual pun tiba. Hati Pak Rudi berdebar-debar saat melihat bulan purnama bersinar cerah di langit. Ia dan Windah bersiap untuk perjalanan ke hutan, dengan tekad untuk mengembalikan kedamaian dalam hidup mereka, meskipun ancaman masih membayangi. Ritual di hutan. Malam bulan purnama tiba dengan keindahan yang menakjubkan. Bulan bersinar cerah, memancarkan sinar keperakan yang menembus celah-celah pepohonan. Pak Rudi dan Windah berangkat menuju hutan yang dijanjikan Ki Semar, hati mereka berdebar-debar penuh ketegangan. Suasana malam terasa kental dengan mistis, dan suara-suara alam seakan menggema di telinga mereka. Saat mereka memasuki hutan, Pak Rudi merasa suasana berubah. Angin dingin berhembus lembut, seolah-olah membawa pesan dari dunia lain. Mereka mengikuti jalan setapak yang berkelok-kelok, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa yang seakan menyaksikan langkah mereka. Dalam hati, Pak Rudi berdoa agar mereka tidak salah langkah dan agar ritual ini dapat memberikan harapan bagi mereka. Akhirnya, mereka sampai di tempat sakral yang dijelaskan Ki Semar. Di tengah hutan, terdapat sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang berakar kuat. Di tengahnya, terdapat sebuah batu besar yang tampak seperti altar. Suasana di tempat itu terasa berbeda, ada energi yang kuat dan menenangkan, meskipun sedikit menakutkan. Disinilah kita melakukan ritual, ayah, kata Windah, menatap altar yang tampak misterius. Pak Rudi mengangguk, merasakan beban di pundaknya. Kita harus melakukan semuanya dengan benar. Ingat mantra yang diajarkan Ki Semar. Mereka mulai menyiapkan altar dengan menempatkan bunga-bunga segar, air suci, dan ramuan yang telah dipersiapkan. Windah merasa sedikit takut, tetapi ia berusaha menunjukkan keberanian. Mereka berdiri di depan altar, memegang tangan satu sama lain. Apakah kau siap? Tanya Pak Rudi. Windah mengangguk, meskipun rasa cemas masih terasa. Kita bisa melakukannya bersama, ayah. Mereka memulai ritual dengan melafalkan mantra yang telah diingat. Suara lembut mereka bergema di hutan sepi, bercampur dengan suara alam. Saat mereka mengucapkan kata-kata suci, cahaya keperakan mulai muncul dari bulan,
seolah-olah merespons panggilan mereka. Angin berhembus lebih kencang, dan suara gemerisik dedaunan menambah suasana mistis. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari dalam kegelapan. "Kau berani memanggilku?" Suara itu menggema, membuat bulu kuduk mereka merinding. Genruwo Geni muncul dari balik bayangan, sosoknya lebih besar dan menakutkan dari sebelumnya. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka. "Kenapa kau kembali?" Genruwo Geni menggeram. "Kau tahu apa yang harus kau bayar untuk kesuksesanmu." Pak Rudi merasa ketakutan, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Kami di sini untuk mengembalikan apa yang telah kami ambil. Kami tidak ingin terlibat lagi denganmu," teriaknya dengan suara bergetar. Genruwo Geni tertawa, suara tawa itu menggetarkan tanah. "Kau pikir bisa begitu saja pergi dari perjanjian ini? Kau akan membayar dengan sesuatu yang berharga." Windah, yang melihat ketakutan di mata ayahnya, merasa tergerak. Ia mengingat kata-kata Ki Semar tentang kekuatannya. "Ayah, aku bisa melawannya. Kita harus melawan," serunya dengan penuh semangat. Pak Rudi menatap Windah, merasakan kekuatan yang baru. "Kau bisa melakukannya, Windah. Percayalah pada kekuatanmu." Dengan keberanian yang muncul dari dalam hatinya, Windah melangkah maju, menghadapi Genruwo Geni. Ia mengingat mantra yang telah dilafalkan dan mulai mengucapkannya dengan suara yang lebih keras. "Kami tidak akan membiarkanmu mengambil apapun dari kami. Kami akan melawan." Genruwo Geni tampak terkejut dengan keberanian Windah. "Kau berani melawan, anak kecil? Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Windah tidak mundur. Ia merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. "Aku tidak sendirian, aku bersama ayahku, dan kami akan melawanmu." Seiring dengan setiap kata yang diucapkan Windah, cahaya dari bulan semakin terang, dan angin berputar dengan kekuatan yang luar biasa. Genruwo Geni merasakan perubahan, dan wajahnya berubah menjadi marah. "Kau akan menyesal, anak kecil. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Pertarungan antara Windah dan Genruwo Geni dimulai. Ketika Windah melanjutkan melafalkan mantra, sosok Genruwo mulai bergetar, seolah mencoba untuk menghindari cahaya yang dipancarkan dari Windah. Pak Rudi berdiri di samping putrinya, menyemangatinya dan merasakan energi positif yang mengalir di antara mereka. "Windah, fokus, kau bisa melakukannya," teriak Pak Rudi. Sementara Windah terus melafalkan mantra, energi di sekeliling mereka mulai bergetar. Genruwo Geni berusaha mendekat, tetapi setiap kali mendekat, cahaya dari Windah semakin menyilaukan. Dalam perjuangan itu, Windah merasakan kekuatan yang mengalir dari rasa cintanya kepada ayahnya dan keinginan untuk melindungi keluarganya. "Roh-roh yang terperangkap, datanglah dan bantu kami," teriak Windah, mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba, sosok-sosok samar mulai muncul dari kegelapan, berputar di sekitar Windah dan Pak Rudi. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, yang merasakan seruan Windah dan datang untuk membantu mereka. Suasana hutan berubah menjadi lebih terang, dan suara gemuruh dari para roh memenuhi udara. Genruwo Geni merasa terdesak. Ia berusaha mengeluarkan suara mengerikan, tetapi semakin banyak roh yang muncul, semakin kuat cahaya yang memancar dari Windah. Pak Rudi merasakan harapan baru muncul dalam dirinya. Mereka tidak sendirian, mereka memiliki dukungan dari dunia lain. "Ini belum berakhir," teriak Genruwo Geni, tetapi suaranya mulai melemah. "Kau akan membayar untuk ini." Windah tidak menyerah. Dengan segenap kekuatannya, ia mengumpulkan energi dan melafalkan mantra terakhir. "Demi cinta dan perlindungan, kami tidak akan terjatuh. Pergilah, Genruwo Geni." Cahaya keperakan meledak, menyelimuti seluruh area. Genruwo Geni berteriak dalam kepanikan saat kekuatan luar biasa dari Windah dan roh-roh mengusirnya. Dalam sekejap, sosok makhluk itu menghilang, kembali ke kegelapan yang mengintai. Pak Rudi dan Windah berdiri tertegun, merasa lelah tetapi lega. Mereka telah berhasil mengusir Genruwo Geni, setidaknya untuk saat ini. Cahaya bulan kembali bersinar terang, dan suasana hutan terasa lebih damai. "Apakah kita benar-benar berhasil, Ayah?"
Tanya Windah dengan suara pelan. Ya, Windah, kita berhasil, jawab Pak Rudi dengan penuh rasa syukur. Kau sangat kuat, aku bangga padamu. Mereka saling berpelukan, merasakan kekuatan cinta yang mengalir di antara mereka. Namun, mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum sepenuhnya berakhir. Meskipun Genruwo Geni telah diusir, ada ancaman lain yang mungkin menunggu, dan mereka harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan tekad baru dan rasa syukur yang mendalam, Pak Rudi dan Windah meninggalkan hutan, siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi dengan keberanian dan cinta, mereka siap menghadapinya bersama. Ujian dari Roro Kidul. Setelah berhasil mengusir Genruwo Geni, Pak Rudi dan Windah merasa seolah beban berat telah terangkat dari bahu mereka. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Windah terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia merasakan seolah ada sesuatu yang mendesaknya untuk pergi ke pantai. Ayah, aku merasa kita harus pergi ke pantai. Ada sesuatu yang memanggilku, kata Windah saat sarapan. Pak Rudi menatap putrinya, merasakan ada kebenaran dalam kata-katanya. Baiklah, kita akan pergi. Tapi, kita harus berhati-hati, jawabnya, menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam hal-hal yang jauh lebih besar dari sekadar bisnis dan kesuksesan. Setelah bersiap, mereka berangkat menuju pantai. Perjalanan kali ini terasa berbeda, udara di sekeliling mereka terasa lebih berat, dan suasana seakan dipenuhi dengan ketegangan. Setibanya di pantai, mereka melihat ombak yang bergulung-gulung, dan suara gemuruh air laut membuat hati mereka berdebar. Ketika mereka berdiri di tepi pantai, tiba-tiba angin berhembus kencang, dan laut tampak bergejolak. Dari tengah laut, muncul sosok yang megah dan menakutkan. Roro Kidul, penguasa laut, berdiri di atas ombak dengan gaun panjang berwarna hijau yang berkilauan. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu yang menakutkan dalam tatapannya. Pak Rudi dan Windah, suara Roro Kidul menggema di udara, aku telah menunggu kedatangan kalian. Pak Rudi dan Windah saling memandang, rasa takut menghinggapi hati mereka. Apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Pak Rudi, berusaha tampil berani meskipun dalam hati ia merasa cemas. Roro Kidul melanjutkan, kau telah mengusir Genruwo Geni, tetapi itu hanya bagian dari ujian. Kekuatan yang kau gunakan untuk melawan makhluk itu harus diuji lebih lanjut. Aku memanggil kalian untuk menghadapi ujian yang akan menguji keberanian dan cinta di antara kalian. Windah tertegun, ujian apa yang harus kami hadapi? Di lautan ini, ada jiwa-jiwa yang terperangkap, jiwa-jiwa yang tidak menemukan kedamaian. Kalian harus membebaskan mereka agar bisa menemukan jalan kembali, jawab Roro Kidul dengan tegas. Pak Rudi merasa cemas. Tapi bagaimana caranya? Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Percayalah pada kekuatan kalian. Hanya dengan keberanian dan cinta, kalian bisa membebaskan jiwa-jiwa itu. Jika kalian gagal, akan ada konsekuensi yang berat, Roro Kidul memperingatkan. Dengan ketegangan yang menggantung di udara, Pak Rudi dan Windah mengikuti Roro Kidul menuju laut. Ombak yang menggulung seolah menanti mereka dengan ganas. Roro Kidul mengangkat tangannya, dan air laut mulai bergetar. Dalam sekejap, mereka terpindah ke tengah laut, di mana suasana terasa lebih tenang tetapi misterius. Di sini, kalian akan melihat jiwa-jiwa yang terperangkap. Ingat, temukan keberanian dan gunakan cinta untuk membebaskan mereka. Roro Kidul memberi petunjuk sebelum menghilang ke dalam lautan. Pak Rudi dan Windah saling menggenggam tangan, merasakan ketegangan di antara mereka. Dalam sekejap, mereka melihat bayangan-bayangan samar di permukaan air, jiwa-jiwa yang terjebak dalam ketidakpastian. Siapa kalian? Tanya Windah. Suaranya bergetar. Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, jawab salah satu sosok, wajahnya penuh kesedihan. Kami tidak bisa menemukan jalan pulang. Pak Rudi merasakan empati yang mendalam. Kami akan membantu kalian. Kami tidak akan membiarkan kalian terperangkap di sini selamanya. Windah menambahkan, kami akan mencari cara untuk membebaskan kalian.
Kami percaya pada cinta dan keberanian. Tiba-tiba, gelombang besar datang menerjang, dan jiwa-jiwa itu bergetar dalam ketakutan. Kau harus melakukan sesuatu. Jika tidak, kami akan terjebak selamanya. Teriak salah satu jiwa. Pak Rudi dan Windah merasa terdesak. Angin berhembus kencang, dan suara Roro Kidul kembali terdengar di telinga mereka. Ingat, keberanian dan cinta adalah kunci untuk membebaskan jiwa-jiwa ini. Windah menutup matanya, mengingat semua yang telah mereka lalui. Ia menyadari bahwa cinta kepada ayahnya dan tekad untuk melindungi jiwa-jiwa itu adalah kekuatan yang bisa mereka gunakan. Ayah, kita harus melafalkan mantra yang kita gunakan untuk melawan Gendruwo Geni. Mungkin itu bisa membantu. Pak Rudi mengangguk, menyadari bahwa mereka harus bersatu. Baiklah, mari kita lakukan bersama. Mereka mulai melafalkan mantra yang telah mereka pelajari. Suara mereka bergema di lautan. Setiap kata yang diucapkan dipenuhi dengan cinta dan harapan. Air laut bergetar, dan cahaya keperakan mulai memancar dari tangan mereka. Sosok-sosok jiwa yang terperangkap mulai bergetar, dan satu persatu, mereka mendekat. Kami merasakan kekuatan kalian. Teruskan. Salah satu jiwa berteriak. Roro Kidul muncul kembali, menatap mereka dengan penuh perhatian. Kalian hampir berhasil. Teruskan. Biarkan cinta kalian mengalir. Suasana di sekeliling mereka semakin cerah, dan cahaya dari mantra yang mereka ucapkan semakin kuat. Ombak yang dulunya ganas kini mulai tenang, seolah mendukung usaha mereka. Jiwa-jiwa yang terperangkap mulai berputar di sekitar mereka, merasakan energi positif yang berasal dari keberanian dan cinta Pak Rudi dan Windah. Bebaskan kami dari belenggu ini. Teriak jiwa-jiwa itu serentak. Dengan semangat yang baru, Windah dan Pak Rudi melanjutkan mantra mereka. Tiba-tiba, cahaya yang memancar dari mereka membentuk lingkaran yang indah, dan jiwa-jiwa itu mulai menghilang satu persatu ke dalam cahaya, bebas dari belenggu yang mengikat mereka. Terima kasih, kami bisa pergi sekarang. Suara-suara mereka bergetar penuh rasa syukur. Saat jiwa-jiwa terakhir menghilang ke dalam cahaya, Pak Rudi dan Windah merasakan kelegaan yang luar biasa. Mereka telah berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, dan saat itu juga, Roro Kidul muncul kembali dengan senyuman. Kalian telah melewati ujian ini dengan sangat baik. Keberanian dan cinta kalian telah menyelamatkan banyak jiwa. Aku mengakui keberanian kalian dan memberikan perlindungan untuk kalian dari ancaman yang akan datang. Pak Rudi dan Windah merasa terharu. Mereka saling berpelukan, merasakan cinta dan kekuatan yang mengalir di antara mereka. Terima kasih, Roro Kidul, kata Pak Rudi dengan tulus. Kami tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Roro Kidul mengangguk, dan dalam sekejap, mereka kembali berada di tepi pantai. Ombak yang tenang dan sinar matahari yang cerah menyambut mereka. Mereka melihat ke arah laut, merasa bahwa pengalaman itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Pak Rudi dan Windah pulang ke rumah, siap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka menyadari bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, selama mereka bersama dan saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin untuk diatasi. Dan dengan pelajaran berharga dari Roro Kidul, mereka bertekad untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh cinta. Pelajaran berharga. Setelah pulang dari pantai, Pak Rudi dan Windah merasa seolah telah melalui perjalanan yang mengubah hidup mereka. Setiap langkah mereka terasa lebih ringan, dan meskipun mereka menghadapi ancaman yang mengerikan, keberanian dan cinta yang telah mereka tunjukkan telah memberikan kekuatan baru dalam diri mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah pengalaman yang menegangkan itu. Pak Rudi berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Ia kembali membuka warung ayam bakarnya, tetapi kali ini dengan pendekatan yang berbeda. Ia memutuskan untuk menjadikan warungnya sebagai tempat berkumpul bagi masyarakat, di mana orang-orang bisa berbagi cerita dan pengalaman. Windah, di sisi lain, merasa memiliki tanggung jawab lebih besar setelah pengalamannya dengan Roro Kidul. Ia mulai tertarik pada dunia spiritual dan berusaha memahami kekuatannya lebih dalam. Ia sering menghabiskan waktu di sekitar alam,
merenung dan mencari cara untuk terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Suatu sore, saat membantu ayahnya di warung, Winda melihat seorang wanita tua yang tampak sedih duduk sendirian di pojok. Tanpa berpikir panjang, Winda menghampiri wanita itu dan bertanya, "Nenek, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menatap Winda dengan mata yang penuh kisah. "Aku kehilangan anakku beberapa tahun yang lalu. Kini aku merasa sangat kesepian," jawabnya dengan suara bergetar. Mendengar hal itu, Winda merasakan empati yang mendalam. "Nenek, mungkin ada cara untuk mengenang anak nenek. Kita bisa mengadakan sebuah acara kecil di warung untuk mengenang mereka. Semua orang bisa berbagi cerita dan mengenang orang-orang yang mereka cintai." Wanita itu mengangguk, dan senyumnya kembali muncul. "Itu ide yang indah, Nak. Terima kasih." Winda kembali ke ayahnya dan menjelaskan rencananya. Pak Rudi, yang melihat semangat putrinya, setuju untuk membantu. Mereka mulai merencanakan acara tersebut dan mengundang tetangga serta masyarakat sekitar. Hari acara pun tiba. Warung Pak Rudi dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk mengenang orang-orang terkasih yang telah pergi. Suasana hangat dan penuh cinta terasa di seluruh ruangan. Winda dan Pak Rudi berdiri di depan, memimpin acara dengan penuh semangat, berbagi cerita dan mendengarkan kisah-kisah dari orang-orang di sekitar mereka. Satu persatu, orang-orang berbagi cerita tentang kehilangan dan kenangan indah tentang orang yang mereka cintai. Air mata mengalir, tetapi di balik kesedihan, ada rasa solidaritas dan kebersamaan yang menghangatkan hati. Mereka semua saling memberi dukungan, dan Winda merasa kekuatan cinta dan persahabatan mengalir di antara mereka. Setelah acara berakhir, Pak Rudi dan Winda merasakan perasaan bahagia yang mendalam. Mereka menyadari bahwa berbagi cinta dan pengalaman dengan orang lain adalah salah satu cara terbaik untuk menghormati orang-orang yang telah pergi. "Terima kasih, Winda. Kau telah melakukan hal yang luar biasa hari ini," kata Pak Rudi, merangkul putrinya dengan penuh bangga. Winda tersenyum, "Ini semua berkat pelajaran yang kita dapatkan. Kita tidak sendirian, Ayah. Kita selalu bisa saling mendukung." Beberapa minggu setelah acara tersebut, kehidupan mereka berlanjut dengan lebih damai. Pak Rudi merasa lebih bijaksana dalam menjalankan bisnisnya, dan ia mulai mengajarkan kepada para pekerjanya tentang pentingnya etika dan tanggung jawab dalam berbisnis. Ia menekankan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi juga dari dampak positif yang bisa diberikan kepada orang lain. Winda juga semakin berkembang dalam pemahamannya tentang kekuatan spiritual. Ia mulai membantu orang-orang di desanya untuk terhubung dengan diri mereka sendiri dan menemukan kedamaian melalui meditasi dan refleksi. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, tetapi cinta dan dukungan satu sama lain dapat membantu mereka melewati masa-masa sulit. Suatu hari, saat Winda sedang duduk di tepi laut, ia teringat kembali pada pengalaman mereka dengan Roro Kidul. Ia menyadari bahwa ujian yang mereka hadapi bukan hanya tentang melawan makhluk jahat, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri dan belajar untuk mencintai dengan tulus. Pak Rudi dan Winda sering menghabiskan waktu bersama, membahas pengalaman mereka dan berencana untuk membantu masyarakat lebih jauh lagi. Mereka mulai mengadakan acara-acara rutin di warung mereka, di mana orang-orang bisa berkumpul, berbagi cerita, dan mendukung satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, warung ayam bakar Pak Rudi menjadi lebih dari sekadar tempat makan. Tempat itu menjadi simbol persatuan dan cinta di desa mereka. Masyarakat merasa lebih dekat satu sama lain, dan hubungan yang terjalin semakin kuat. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di depan warung, Pak Rudi menatap bintang-bintang di langit dan berkata, "Kau tahu, Winda, hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi kita harus selalu siap untuk menghadapinya. Kita telah belajar bahwa cinta adalah kekuatan terbesar dari semuanya." Winda mengangguk, merasakan kebanggaan dan cinta yang mendalam terhadap ayahnya. Kita tidak akan pernah melupakan semua yang telah kita lalui. Setiap pengalaman, baik maupun buruk, telah membentuk siapa kita sekarang. Dengan semangat baru dan rasa syukur yang mendalam, Pak Rudi dan Winda bersiap untuk menjalani hidup dengan hati-hati dan penuh rasa syukur.
Mereka menyadari bahwa bahaya dan tantangan mungkin selalu mengintai, tetapi selama mereka bersama, mereka akan selalu siap menghadapinya. Akhirnya, mereka belajar bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari kekayaan atau pencapaian, tetapi dari cinta, kebersamaan, dan pengorbanan yang dilakukan untuk satu sama lain. Dan dengan pelajaran berharga ini, mereka melangkah maju dengan keyakinan, siap menghadapi apapun yang akan datang.